Selamat sore Ibu, perkenalkan kami dari kampus Mercubuana. Jadi pada hari ini kita mau interview Ibu. Sebelumnya kita boleh tahu nggak nama Ibu siapa, terus umur berapa, dan udah bekerja di sini berapa lama Ibu? Oh, nama Ibu Adelina Betty. Sudah bekerja di sini setahun, satu bulan. Usianya 64 tahun. Oke, mantap Ibu. Oke, Bu, kita boleh langsung masuk ke pertanyaan diwawancaranya aja ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa sih motivasi Ibu untuk tetap bekerja di usia sekarang, dan gimana sih pengalaman kerja Ibu sejauh ini di restoran ini? Motivasi untuk kerja di sini. Iya. Tadinya kan udah selesai kerja, udah pensiun, jadi nggak ada kegiatan apa-apa gitu kan. Nah, terus saya berusaha untuk karena kalau ketepatan waktu itu Putu Madeni buka lowongan, jadi saya coba, saya diterima. Saya berpikir juga kalau kita bekerja kan aktif, kita juga sehat, terus juga pikiran kita juga kan ini kan dijernih gitu, lebih ini lagi gitu. Terus apa lagi tuh? Pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara Ibu menjalin komunikasi atau kerjasama dengan karyawan yang masih muda? Saya kalau menjalin komunikasi sama yang masih muda, lagi saya kan kalau pengetahuan mengenai sini kan saya masih kurang. Jadi mereka kan udah pada ada yang pengalaman. Jadi saya suka nanya ke mereka gitu. Tapi saya deket sama mereka yang muda-muda, jadi saya bisa Berkomunikasi baik. Iya, dengan anak muda. Berarti keadaan anak muda juga bikin Ibu terbantu banget ya? Iya terbantu. Untuk pertanyaan terakhir Ibu. Untuk pertanyaan terakhir, selama Ibu kerja di sini ada gak tantangannya? Nah, kalau ada tantangan terbesarnya itu, gimana cara Ibu nyelesainnya dalam pekerjaan ini? Mungkin kalau ketemu customer yang Iya Bu. Kalau ketemu customer kan mereka kalau lihat kita itu senang, apalagi yang usia-usia yang udah umur-umur gitu 60 ke atas atau yang 55 gitu kan. Kalau kita juga bagus melayani mereka juga akan baik sama kita. Kadang mereka juga kalau udah berumur gitu kan banyak permintaan gitu ya. Kalau nggak sabar kita kan dia bisa, mungkin kita kewalahan apa. Tapi kalau kita bagus, baik melayaninya, ya ini. Jadi sejauh ini Ibu belum ada tantangan yang gimana-gimana banget gitu ya? Ya tantangannya ya paling, kalau saya kan belum pernah kerja di restoran, jadi ya palingnya saya itu ini apa ya gitu. Ya, saya nanya sama yang muda kan, belajar gitu kan. Ini apa ya, kalau minuman ini bikin itu Jadi aja. adaptasinya masih agak kurang ya Bu ya? Iya, jadi saya paling kalau misalnya itu ya belajarnya sama yang muda-muda nanya gitu kan. Karena kan kalau Bali kan lain, banyak makanannya juga banyak, jenis minumannya juga banyak macam gitu kan. Oke Ibu, makasih banyak ya Bu untuk waktunya. Sehat-sehat terus Ibu. Selamat malam Kak, kami dari Universitas Mercubuana. Hari ini kita mau wawancara Kakak terkait fasilitas lansia di restoran Putu Made, sorry Kak. Oke. Sebelumnya aku boleh tahu nggak sih Kak, nama Kakak siapa, terus Kakak usia berapa, dan udah kerja di sini berapa lama? Oh iya, nama saya Ani, usia saya 29 tahun, saya sudah 2 tahun di sini. Iya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya Kak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih biasanya Kakak bersikap saat bekerja sama dengan para karyawan lansia di restoran ini? Terus ada nggak sih Kakak menyesuaikan cara berkomunikasi atau bekerja? Oh iya, untuk biasanya sih bersikap sama aja ya kayak partner yang lainnya yang seumuran. Tapi kalau misalkan komunikasi kita lebih hormat ya. Kalau sama teman kan biasa, kalau sama lansia kita minta tolong lebih ke Bapak, Ibu, saya boleh minta tolong, seperti itu. Kita lebih segan sih kalau untuk berkomunikasinya. Iya. Pertanyaan kedua, pernahkah Kakak merasa kesulitan atau canggung saat harus bekerja sama dengan karyawan lansia? Jika iya, bagaimana Kakak menghadapinya? Kalau canggung itu pasti ada ya, karena kan kita beda usianya jauh. Terus kalau misalkan cara menghadapinya itu paling biasanya seperti ya balik lagi, kita harus lebih sopan dan pasti ada rasa segan untuk cara berkomunikasinya, cara bekerja samanya juga. Jadi kita
pasti sering minta maaf dan terima kasih itu kita harus terapkan. Untuk pertanyaan terakhir, ada gak sih di resto ini tuh kayak perlakuan khusus untuk customer lansia? Kan biasanya mereka pasti emosionalnya lebih sensitif ya. Ada gak sih dari service di sini tuh yang mengkhususkan perilaku untuk ke customer yang lebih tua gitu? Kalau untuk customer lansia pastinya kita lebih aware ya, lebih perhatian untuk lebih melihat atau fokus, karena pasti banyak yang lansia minta tolong lebih sering. Nah, jadi kita mungkin lebih sering perhatiin untuk refillnya atau tempat duduk atau yang cara pesan makanannya. Misalkan dia tidak suka pedas, kita lebih menawarkan apakah mau dibikin tidak pedas atau mau dibikin tidak asin, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Verva Surkitop ingin menyimpulkan hasil dari wawancara yang dimana hasil wawancara kami bersama salah satu karyawan lansia di Putu Made. Terlihat bahwa dia bekerja bermotivasi karena untuk tetap aktif, menjaga kesehatan, dan merasa lebih bermanfaat. Terus di restoran ini memberikan kesempatan yang inklusif bagi lansia untuk tetap berkarya. Nah, dalam kesehariannya karyawan lansia merasa terbantu oleh rekan-rekan kerja yang lebih muda karena komunikasi dan kerjasama berjalan dengan baik, bahkan menjadi sarana belajar mereka. Tantangan seperti kurangnya pengalaman di dunia restoran dihadapi dengan semangat belajar dan bantuan dari karyawan-karyawan yang lebih muda. Nah, sementara itu dari sisi karyawan muda, mereka menyatakan bahwa mereka berusaha untuk menjaga sikap sopan dan lebih segan untuk bekerja dengan rekan lansia. Mereka juga lebih perhatian terhadap pelanggan lansia, seperti memastikan kenyamanan tempat duduk, preferensi makanan, dan juga pelayanan yang lebih ramah. Meski tidak dibutuhkannya adanya fasilitas khusus secara fisik, namun dukungan yang paling terasa adalah dari lingkungan kerja yang menghargai dan menyesuaikan diri, baik untuk pekerja lansia maupun pelanggan lansia. Perhatian dan komunikasi yang manusiawi menjadi bentuk fasilitas yang paling nyata. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fasilitas untuk lansia tidak selalu berupa benda atau ruangan, tapi bisa berupa bentuk sikap, pengertian, dan sistem yang inklusif. Jadi, restoran Putu Made ini telah menjadi contoh bahwa kolaborasi antara generasi bisa berjalan dengan baik selama ada niat untuk saling memahami dan juga saling mendukung. Sekian video wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.